Dan sebelum kita masuk ke sesi 2, ada satu yang saya akan umumkan juga ya. Ini adalah info terbaru juga dari The Real 3i Networks ya, official Facebook untuk 3i Networks. Oke, sebentar saya akan coba ambil gambarnya. Oke. Bagi Anda yang mungkin belum tahu bahwa 3i Networks sudah ada Facebook official ya. Kita sudah ada di media sosial, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nah, maka nanti teman-teman juga bisa follow atau subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi atau berita yang nanti akan disampaikan langsung oleh perusahaan. Oke, ini loading sebentar. Oke. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, teman-teman ya, sudah berapa banyak sih pencairan klaim yang dilakukan oleh CAR ya, terutama mungkin yang terkait dengan 3i Network ya. Kita akan buka sama-sama ini datanya. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini klaim 3i Networks di 2019. Di seluruh Indonesia berjumlah 1.281 yang disetujui oleh PT AJKAR tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Dari Sumatera sampai ke Papua. Dan yang terbanyak klaimnya adalah Jawa ya, mencapai 693. Dan total yang dibayarkan oleh perusahaan Sentral Asia Raya adalah 28 miliar. Dan ini sudah termasuk jumlah nilai investasi. Artinya ini juga menjadi satu kabar baik bagi kita semua, para agent, para pelaku bisnis di 3i Network, karena tentunya data seperti ini menjadi data yang sangat informatif ya, yang menunjukkan bahwa Sentral Asia Raya sanggup dan terbukti bisa melakukan pembayaran klaim dari nasabah-nasabah di seluruh Indonesia. Bahkan jumlahnya cukup fantastis, full 1 tahun mencapai 28 miliar rupiah. Oke, dan selain itu, saya juga akan memperlihatkan ada satu lagi, dan ini juga kabar terbaru ya, yang perlu kita sama-sama simak. Oke. Nah, ini adalah satu bentuk kepedulian dari perusahaan Sentral Asia Raya yang memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah individu yang terdiagnosa positif virus corona, yang belakangan ini ramai beritanya di seluruh dunia ya, atau dikenal dengan virus COVID-19 atau 19 ya. Ini adalah perlindungan tambahan berupa manfaat tunai sebesar 10 juta rupiah per nasabah. Artinya siapa yang sudah bergabung menjadi nasabah di Sentral Asia Raya untuk produk individu, maka akan mendapatkan benefit tambahan manfaat tunai senilai 10 juta rupiah per nasabah apabila terdiagnosa terkena infeksi virus corona ya, positif virus corona, di mana berlakunya mulai 14 Februari sampai 31 Maret 2020. Ya, ini sesuatu yang sangat baik dari perusahaan CAR ya, dan ini juga bisa menjadi keunggulan dari perusahaan kita, dan kita bisa ajak teman-teman yang lain yang belum bergabung untuk segera bergabung, karena kita tidak pernah tahu resiko bisa datang dari mana saja ya, kapan saja, kepada siapa saja. Baik, semoga informasi tambahan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua, teman-teman. Tadi di awal sudah saya buka, ada 2 pembicara testimoni yang akan sharing dan saling berhubungan satu dengan yang lain ya, merupakan upline dan downline di bisnis ini, dan ini tentu menjadi cerita yang sangat menarik untuk kita simak sama-sama. Yang pertama yang akan tampil adalah seorang yang bekerja di Kalimantan Barat. Beliau adalah seorang karyawan dulunya, bekerja selama 9 tahun di bidang kelapa sawit ya, dan mengenal 3i ini dari status Facebook salah seorang teman dari Batam.
Jadi cukup jauh ya tentunya Batam dan Kalimantan gitu. Nah, meskipun sudah berpenghasilan lebih dari 10 juta sebulan, pada akhirnya memutuskan untuk berhenti ketika posisi beliau mencapai posisi bronze agensi. Dan tentu saja bisa dibilang penghasilan seorang bronze belum mencapai seperti penghasilan yang di pekerjaannya. Nah, kenapa beliau berani mengambil keputusan untuk resign dan apa dasarnya yang membuat beliau mau bergabung di awal? Apa sih alasannya? Kita akan simak sama-sama. Langsung saja kita pergi ke Kalimantan Barat untuk berjumpa langsung dengan bronze agensi Pak Sylvester Wasa. Baik, selamat malam Pak Sylvester. Halo. Ya, Pak Sylvester, apakah sudah tersambung? Oke, kita akan coba lihat ya. Apakah ada... Oh, sepertinya ada terputus dari ruangan ya? Enggak ada tetap Pak, tapi sini nggak bisa cepat lah. Hah? Nggak kelihatan? Halo, selamat malam Pak. Oh ya, ini dia. Halo Pak Sylvester. Sinyalnya lemah Pak. Oh, sinyalnya lemah ya? Hilang-hilang. Oke, sambil kita coba menyambung kembali dengan Pak Sylvester ya. Mungkin ada gangguan sinyal. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Sylvester, ngobrol-ngobrol di ruang tunggu di awal, teman-teman ya. Pak Sylvester ini terakhir ya ketika bekerja, selain dapat gaji, dapat lembur, itu konon mencapai penghasilan cukup tinggi, sekitar kurang lebih 17 juta sebulan. Ya. Apakah sudah tersambung Pak? Belum ya? Mic-nya nggak bisa buka, nggak ada mic. Oke. Nah, tentu ini menjadi satu pertanyaan teman-teman ya. Biasanya orang bekerja mencari penghasilan tinggi. Tapi ketika mendapat penghasilan tinggi, kok malah ujung-ujungnya mau jalankan 3i dan malah berhenti bekerja. Ini sebenarnya alasan yang menarik untuk kita gali sama-sama. Tapi sayangnya kita belum bisa terhubung kembali dengan Pak Sylvester Wasa dari Kalimantan Barat ya. Mungkin ada gangguan sinyal di sana. So, kita coba Ya. Brian standby. Saat lainnya aja dulu. Pak Brian dulu ya. Oke, mungkin kita akan beralih ke Pak Brian terlebih dahulu. Mungkin kita akan coba buka seperti apa profilnya. Teman-teman, kita terpaksa pergi ke upline-nya terlebih dahulu di Batam ya. Dari Kalimantan kita terbang ke Batam untuk bertemu dengan upline dari Pak Sylvester. Beliau punya banyak sekali latar belakang, pernah menjadi mantan karnek, pernah menjadi security, pernah juga menjadi karyawan galangan kapal, dan terakhir adalah menjadi seorang karyawan di perusahaan listrik negara, dan sudah bekerja di sana selama 8 tahun ya, dengan penghasilan beliau mengatakan sekitar UMR begitu ya, dan tahu bisnis 3i itu unik ya dari status Facebook, tapi ternyata beliau tidak join ke sana, tetapi join dengan seseorang yang lebih siap di kantor cabang Batam ya. Nah, seperti apa perjalanannya sampai sekarang bisa mencapai posisi GOAT agensi, tentu ada pasang surutnya. Kita akan cek dan recheck, gali sama-sama. Langsung ke Batam dengan upline dari Pak Sylvester, yaitu GOAT agensi Bapak Brian ya. Baik, selamat malam Pak Brian. Ya, halo, selamat malam Pak Frans. Ya, selamat malam, salam kenal Brian dari Batam untuk agent 3i di mana saja berada. Baik,
Pak Brian, sebelumnya sepertinya di ruangan ada menggunakan dua kamera ya Pak ya? Atau ada dua mikrofon nggak di dalam ruangan? Oh iya, iya, betul Pak. Yang satu boleh dimatikan Pak, karena terjadi arus interferensi gelombang suara Pak. Matikan. Oke, siapa? Oke. Nah, Pak Brian mungkin boleh ceritakan sedikit nih pengalamannya di PLN seperti apa Pak? Biar teman-teman tahu waktu di PLN tuh kerjanya sebenarnya ngapain sih Pak? Gitu. Oke, terima kasih Pak Frans. Baik. Jadi kalau namanya kita sebagai karyawannya Pak, kita pasti tahulah tugas dan kewajiban sebagai seorang karyawan, dan tentu juga pasti resiko untuk jadi seorang karyawan juga pasti ada. Ya, namanya proses, tapi ya itulah namanya kita sudah merantau ya, sudah merantau jauh-jauh, apapun pekerjaan apapun ini tetap kita lakukan ya, untuk katakanlah untuk bertahan hidup gitu kan, kalau namanya karyawan. Nah, kalau untuk di pekerjaan, ya biasa perjalanan jadi karyawan mungkin dari berbagai macam latar belakang, dan terakhir di PLN kurang lebih 8 tahun. Ya. Dan saya di PLN itu bagian lapangan atau billing, ya. Jadi selama 8 tahun tetap di posisi itu, Pak. Oke, kalau untuk pekerjaan, kalau dibilang santai, ya santai. Kalau bilang ini, ya tidak terlalu ini, karena kita juga orang lapangan. Ya, kalau dibilang banyak ngopinya juga sih. Ya. Cuman yang menjadi ini saya tantangan terbesar buat saya menyadari Pak, diri saya sendiri bahwa saya seorang karyawan, tentu tidak selamanya saya akan bekerja terus. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa membuat saya itu bisa berhenti kerja. Mungkin faktor usia, faktor kesehatan saya, ataupun bisa terjadi faktor perusahaan. Karena Baik. tidak bisa menjamin, Pak. Ya. Nah, Pak Brian, sebelum pergi ke Batam, aslinya dari daerah mana Pak? oke Pak, asli saya dari Flores ND Pak. Dari Flores ND ya, di Provinsi NTT. Jauh Tepatnya sekali di Pak Kota terbangnya ke Pancasila. Batam, Pak. Ya Pak? Jauh sekali terbangnya ke Batam. Nah, itulah Pak ya, kalau dibilang kita pergi merantau untuk cari kerja, sebenarnya di Flores juga banyak kerja. Kalau mau bilang cari duit, sebenarnya di sana juga ada duit. Tentu kita merantau pasti kita mau kehidupan kita yang jauh lebih baik lah daripada yang di kampung sana. Ternyata realitanya selama 14 tahun masih gitu-gitu juga Pak. Selama saya merantau 14 tahun masih ya paling ibaratnya gali lubang tutup lubang aja gitu. Dari untuk yang lebih baik bahkan untuk pulang ke kampung aja malah tambah sulit ya, dan terus sampai yang saya jadi motivasi kuat buat saya itu sampai saya tidak pernah hari raya Natal bersama dengan keluarga itu kurang lebih 14 tahun Pak. Nah itulah perjalanan saya, sehingga itulah kekuatan saya, tantang terbesar buat saya, bagaimana supaya saya bisa memiliki bisnis atau pekerjaan yang fleksibel, yang pada intinya adalah memiliki waktu yang bebas. Gitu, Baik. Pak. Nah, bagaimana ceritanya Pak Brian pada akhirnya bisa kenalan dengan informasi tentang 3i Networks, Pak? Oke, Pak. Jadi kalau untuk kenal 3i, saya sekilas cuma kenal di Facebook, Facebook teman, itu pun cuma sebatas teman Facebook, bukan kenal dekat atau apa ya. Jadi cuma berteman Facebook. Jadi saya pernah lihat ada posting, kebetulan dulu masih ada pakai kata menabung tentang program tabungan cerdas. Tentu saya juga penasaran tabungan cerdas yang seperti apa ya. Karena yang kita tahu mungkin bank itu udah tabungan juga ternyata. Tapi di situ ada program tabungan cerdas. Jadi itu membuat saya itu penasaran. Dan saya bukan tanya ke orangnya, tapi saya saya buka di Google, ya, saya pelajari semua di Google, ya, mulai dari profil perusahaannya, legalitasnya, produknya, sampai dengan sistemnya. Jadi kalau 4 ini memenuhi, berarti itu sudah untuk yakin lah untuk saya sebelum saya meyakinkan orang lain, ya Pak. Nah setelah saya kenal, saya pelajari, saya paham, dan bagi saya sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali buat saya. Dengan program ini, untuk ikuti program ini, kenapa? Ini tabungan investasi. Sedangkan saya sudah bekerja 14 tahun tapi tidak punya tabungan, nggak punya tabungan sampai saat itu. Ya, jadi saya coba bagaimana caranya supaya saya
bisa bergabung, bisa join, ya. Jadi tak ada cara lain dan saya terus cari alamat karena memang saya belum kenal KAR di Batam di mana, ya. Jadi saya harus cari tahu ke kantor cabang Batam. Dan dari kantor cabang Batam ada salah satu staf di kantor cabang merekomendasikan saya untuk ketemu dengan salah satu leader. Waktu itu dikasihlah nomor pertama, ada seorang ibu-ibu rumah tangga, tapi ketika saya hubungi, saya telepon, nomornya nggak aktif. Ya, waktu itu nomor Ibu Priati, upline saya juga Bronze Agency, ya mungkin malam ini juga lagi nyimak ya. Jadi saya terima kasih, waktu itu saya telepon tapi nggak aktif. Jadi saya coba konfirmasi balik ke kantor, ke salah satu staff bahwa nomor itu nggak aktif gitu. Jadi direkomendasi lagi salah satu nomor leader juga dari ID Batam, dan waktu itu terhubung. Dan waktu itu juga yang terhubung adalah salah satu mentor saya, orang yang pertama sekali saya jumpa, yaitu Gold Agency Ibu Cecilia ya. Mungkin terima kasih buat Ibu Cecilia, di mana pada saat itu beliau yang meluangkan waktunya buat saya. Jadi Pak Frans, mungkin kalau pada saat itu Ibu Cecil nggak siap untuk meluangkan waktunya buat saya rasa mungkin sampai hari ini pun saya nggak seperti ini, dan saya mungkin kita tidak bisa ketemu malam ini seperti itu. Ya. Baik. Pak Brian, ini cerita yang menarik ya. Ternyata Pak Brian akhirnya bergabung dengan orang yang sama sekali Pak Brian tidak kenal, tidak tahu sebelumnya, dan disitulah Pak Brian bergabung dan bisa seperti sekarang, sampai dengan sekarang ya Pak ya? Iya betul Pak. Baik, boleh dilanjutkan ceritanya Pak? Oke Pak, terus saat itu memang udah dijumpa, dan saya jumpa dengan Bu Cecil itu tanggal 3 November, saya masih ingat ya. Jadi saya langsung daftar pada tanggal itu juga. Saya udah siapkan karena saya lihat di persyaratan ada KTP, ada uang pendaftaran sama premi perdana. Waktu itu saya pilih premi yang paling kecil 350.000. Dan yang uniknya di saat itu memang saya untuk bisnisnya saya masih menutup hati karena waktu itu saya masih jalan ada sambil bekerja sambil jalan bisnis multi marketing juga. Nah, jadi waktu itu ketika jumpa Bu Cecil, saya memang masih menutup hati untuk melihat peluang bisnisnya. Saya memang tertarik yang pertama itu untuk nabung saja. Jadi ketika saya ada lihat satu flip chart buku panduan presentasi yang dipegang Bu Cecil, dan saya langsung beli buku pada saat itu. Ketika setelah saya beli buku itu, saya pulang ke rumah, saya pelajarin buku itu. Dan ternyata saya pelajarin mulai dari depan sampai belakang. Yang paling menarik ketika kupasnya di marketing plan-nya. Tentu saya juga pernah dari sana, marketing, pasti saya, ini kayaknya menarik ini bisnis ini. Cuman belum tahu cara kerjanya seperti apa. Sumber bonusnya itu yang menjadi pertanyaan buat saya, tantang buat saya adalah dari mana sumber bonusnya. Kalau dilihat dari marketing plan-nya, dari bonus referensi, bonus elit, sampai bonus posisi, kalau dilihat sangat gede-gede semua ini. Dari mana sumbernya? Saya penasaran, saya minta waktu Bu Cecil sekali lagi besoknya langsung jumpa dan saya tanyakan soal itu. Tunjukin cara kerja di bisnis ini sama sumber bonusnya seperti apa. Dan itu pada saat itu juga besoknya terjawab semua, dan saya langsung buat keputusan untuk jalan ke bisnis 3A ini. Pak. Ya, ini artinya sekaligus membantah bahwa banyak orang berpikir harus kenal dulu, harus apa istilahnya ya? Menarik karena Pak Brian ini nggak kenal Bu Cecil sebelumnya, tidak tahu sama sekali, ya kan? Artinya, ya, betul. Artinya kita berarti bisa juga untuk mencoba prospek ke orang-orang yang kita nggak kenal sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan orang itu pada akhirnya bisa bergabung dan jalankan bisnis ini juga ya Pak ya? Iya betul Pak, betul Pak. Nah, terus Pak Brian ketika akhirnya mau jalankan bisnisnya, kan pasti masih sambil bekerja ya Pak? Betul sekali Pak. Gimana mengatur waktunya? Nggak sulit Pak? Oke Pak, nah ini yang jadi ini ya, menarik bahwa kami namanya kita ada ikatan dinas, saya harus masuk kerjanya jam 7:30 dan pulangnya jam 5 Pak. Jadi setelah saya pulang jam 5, karena saya komit
kalau saya udah buat keputusan bahwa saya mau fight di antara di bisnis apapun yang saya jalankan, kalau saya udah buat keputusan, saya akan jalankan, saya akan selesaikan, Pak. Nah, untuk saya jalankan bisnis ini, itu setelah pulang jam kerja, Pak. Saya pulang jam 5 sampai di rumah, ya mandi, saya makan, terus saya keluar. Yang pasti pada intinya prinsip saya, jangan saya ada di rumah. Nah, saya harus keluar dari rumah setelah saya pulang kerja, saya harus keluar dari rumah untuk presentasi. Karena tentu saya sudah siapkan daftar nama mana yang saya harus jumpa, yang saya harus ketemu untuk berbagi informasi ini. Nah, lalu itu untuk dan butuh waktu Pak 1 tahun 3 bulan. Yang jalankan per time itu 1 tahun 3 bulan. Ketika saya sampai di bronze, pas Maret itu saya langsung untuk pengajuan untuk mengundurkan diri atau pensiun muda dari PLN, Pak. Jadi selama 1 tahun 3 bulan itu memang waktu sisa dan saya manfaatkan hari Sabtu dan Minggu kebetulan libur. Selain Sabtu dan Minggu dan saya pulang kerja 1-2 jam itu yang saya lakukan, Pak. Tapi saya COVID gitu. Ya, menggunakan waktu di luar jam kerja. Ini berarti saya jadi ingat waktu saya juga masih kerja sih. Ya, kita menggunakan waktu di luar jam kerja, pulang kerja, jalankan bisnis ya. Artinya bisnis ini ternyata cukup mudah membagi waktu ya Pak ya, tidak menuntut terlalu banyak kegiatan juga ya, bisa sambil kerja ya Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, bagaimana pengalaman pada saat agensi, lalu naik tim agensi, leader agensi, banyak orang yang masih baru memulai kan biasanya meraba-raba. Sebenarnya harus jadi orang hebat sekali atau apa sih yang dikerjain Pak supaya bisa naik posisi gitu Pak? Oke, Pak Frans ya. Jadi kalau untuk awalnya setelah saya memutuskan untuk jalan ke bisnis ini, jadi pas bulan November itu karena masih awal bulan ya tanggal 4 saya join, saya langsung start. Jadi waktu itu memang saya sempat closing itu 14 orang. 14 orang, tapi jadi saya karena ketika saya bisa closing 14 orang sebelum close tanggal waktu itu tanggal 20 ya, 20 kalau salah. Jadi saya jadi takut sendiri gitu. Setelah saya bisa close 14 orang, karena ini menyangkut uang ini, untuk melibatkan banyak orang. Karena yang waktu di sharing setelah saya pelajarin, apalagi bisnisnya ilegal. Nah, tapi yang menjadi bukti buat saya ini, belum ada tolak ukur saya kalau bilang, oh ini benar nggak bisnis ini legal atau ilegal ini. Jadi kan tolak ukurnya saya lihat pajaknya, PPh 21-nya. Nah, tapi saya belum punya bukti waktu itu untuk PPh 21-nya. Jadi ketika saya udah closing 14 orang, saya jadi ketakutan. Jadi yang saya input data kasih ke Bu Cecil waktu itu, karena saya belum bisa input, itu 6 orang. Yang 8 orangnya saya tahan, karena ini udah melibatkan banyak orang. Kalau ada apa-apa, yang dicari bukan perusahaan, tapi yang dicari saya. Gitu. Jadi saya tahan 8 orang, yang inputnya itu 6 orang. Jadi waktu itu saya tunggu bukti, selama bonus belum keluar, saya belum bisa menjalankan apa-apa. Saya nggak gerak. Jadi sampai bonus keluar waktu tanggal 21-22 ya, masih tanggal 21-22 slip bonus keluar. Dan yang saya lihat itu saya lihat PPh 21-nya. Nah, ketika sudah lihat PPh 21-nya ada. Dan waktu itu saya dari 6 orang itu bonus saya 1.300.000. Dan itulah ibaratkan apinya ada, powernya itu ada. Jadi itu yang menjadi keyakinan saya sudah totalitas, saya bilang, wah ini berarti benar. Terus mau diminta bukti, saya punya bukti. Jadi saya punya pegangan bonus 1.300.000. Itulah senjata buat saya untuk jumpa teman-teman. Ketika minta bukti, saya cuma tunjukkan itu dan saya printkan slip bonus saya sendiri. Bukan nilai yang saya lihat, tapi saya tunjukkan PPh 21 menunjukkan bahwa bisnis ini legal. Gitu, Pak. Baik. Setelah Pak Brian PD yakin dapat bukti, akhirnya kan mulai bergerak. Sekarang sudah posisi gold agensi, waktu itu berhenti bekerja di posisi bronze. Betul. Saat memutuskan berhenti bekerja, apa yang dirasakan? Apakah khawatir, cemas, atau pede aja? Kalau untuk pribadi saya, Pak, saya udah memutuskan bahwa saya harus pensiun. Cuman yang tantangan itu datang dari keluarga. Memang waktu itu ada sedikit kontra ya, pro kontra itu pasti ada antar keluarga, antara dari istri atau dari orang lain, orang-orang terdekat saya.
Ya, ada yang mengatakan, wah kenapa kerjanya udah bagus-bagus, kalau dibilang untuk pensiunan pun ada, karena kita di BUMN pun ada dana pensiunnya, kenapa harus resign gitu kan. Nah, terus kalau memang ini bisa dijalankan per time, bisa sambil kerja sambil ini, kenapa mesti harus resign? Tapi ya saya sebagai leader Pak, saya ingin bisnis saya untuk lebih besar, tentu tanggung jawab saya juga lebih besar untuk mitra-mitra saya yang saya sudah rekrut. Dan itu pasti lebih besar lagi. Karena harapan saya artinya bukan cuma saya yang bisa jadi bronze, tapi harus banyak mitra-mitra saya juga bisa bronze, dan sampai ada untuk silver dan seterusnya. Dan itu pasti tanggung jawab saya juga untuk membimbing mereka, apalagi rata-rata mitra saya itu dari luar daerah. Kalau untuk hari ini mungkin 70% itu di luar daerah, di luar Batam, gitu. Dari mana-mana ya, itu tentu saya harus kunjungi, saya harus selain ini kita bisa seminar seperti ini, kan dulu belum Pak. Jadi saya memutuskan untuk resign, untuk bantu mitra, ternyata keputusan saya itu juga ya tidak sia-sia ya. Jadi mungkin orang bilang, bagi saya bilang, untuk membuat keputusan itu sangat sulit, tapi jauh lebih sulit ketika saya tidak membuat keputusan. Dan saya punya prinsip, kalau memang bisa pensiun mudah, kenapa mesti harus saya tunggu tua dulu baru pensiun? Gitu Pak. Baik. Pak Brian, tentu dari posisi bronze naik ke silver, naik ke gold kan tidak mudah. Pasti ada saja tantangannya. Pasti ada halangannya. Nah, bagaimana yang Pak Brian lakukan ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Supaya bisa tetap bertahan, mengumpulkan tenaga, dan maju terus. Apa tipsnya? Oke Pak, yang paling penting, paling pertama adalah saya bagaimana belajar untuk berjiwa besar. Ya, belajar ikhlas. Artinya mungkin yang saya sudah kerjakan mungkin ya biasa dalam perjalanan kita pasti ada pasang surut, ada naik, ada turun gitu. Itu normal di bisnis apapun pasti seperti itu. Ya, jadi saya punya prinsip bahwa saya tidak pernah menyerah. Ya, tapi itu saya jadikan itu menjadi motivasi kuat buat saya. Mungkin Tuhan belum mengizinkan saya untuk duduk di posisi ini atau untuk naik peringkat atau naik posisi ya. Jadi mungkin itu ujian dari Tuhan buat saya. Dan sejauh mana kesabaran saya untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Dan yang paling pertama saya berjiwa besar, saya ikhlas, saya bangun lagi, kerja lagi, seperti itu Pak. Di mana yang hilang ya saya akan berusaha untuk bisa menciptakan leader baru atau harus mulai dari nol pun saya bilang saya siap. Yang penting untuk menyerah, untuk kata menyerah itu ya mungkin bagi saya pantang lah gitu. Baik, berarti rumusnya adalah ikhlas dan maju terus pantang mundur ya Pak? Betul Pak. Ya. Nah, bagaimana rasanya waktu Pak Brian pertama kali naik ke posisi Gold Agency? Seperti apa rasanya? Coba digambarkan Pak. Oke. Aduh Pak, itu yang tidak ini ya Pak ya, kalau untuk terharu sih memang bagi saya ya sebelum saya tidak mungkin itu ya tidak mungkin lah untuk saya bisa miliki, apalagi ketika saya baru start. Tapi ketika saya kerjakan dengan sungguh, niat saya tulus, saya bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi kalau ketika saya naik posisi itu ya saya rasa itu sangat terharu buat saya ya. Apalagi naik posisi November memang menjelang untuk saya anggap itu hadiah Natal buat saya, kado Natal buat saya. Dan saya memang bulan itu pas mau pulang ke kampung untuk tahun inilah dari 14 tahun saya nggak pernah hari raya dengan orang tua. Jadi tahun inilah saya bisa hari raya dengan orang tua. Dan itu sebuah berkah ya, anugerah yang luar biasa buat saya dapatkan. Dan yang saya nggak nyangka bahwa bulan itu saya bisa kualifikasi Gold Agency. Ya kalau memang dia kerja keras, udah dibilang kerja ya saya kerja. Dan waktu itu pun saya Gold Agency pas saya baru pulang dari Kalimantan Barat. Jadi kebetulan ada training di sana, ya saya pulang ya. Ternyata Tuhan kasih kado terindah buat saya Gold Agency. Gitu. Terharu, sangat terharu Pak. Baik, luar biasa Pak ya. Semoga Pak Brian bisa naik lagi, dan naik lagi. Nah, mungkin terakhir Pak, boleh berikan ada apa yang Bapak mau sampaikan kepada teman-teman yang hari ini masih berjuang di posisi tim agensi, leader agensi. Mungkin mereka
menemukan banyak tantangan, belum bisa naik posisi ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Apa yang Bapak bisa sampaikan mereka sekaligus sebagai kalimat penutup? Silakan, Pak. Oke Pak, untuk agent seluruh Indonesia, bahkan mancanegara di mana saya berada. Jadi yang penting harus tetap optimis ya. Terus kita mulailah untuk belajar berjiwa besar itu dari dalam diri kita. Ya mungkin kalau kita mengalami masalah atau tantangan apapun yang kita hadapin, ketika kita mulai maju, mungkin yang paling pertama faktor dari keluarga ataupun dari orang lain. Nah, jadikan itu sebagai vitamin buat kita untuk berjuang, dan kita akan buktikan. Kita dendam tapi dendam positif, ya dendam positif. Akhirnya apa, kita bisa membuktikan, loh ini loh yang mungkin selama ini orang negatif ataupun mungkin ejekan atau ecehan dari teman-teman ataupun orang di luar sana. Mungkin itu saja Pak Frans, pesan buat teman-teman semua, selamat berjuang, jangan pernah menyerah. Terima kasih Pak Frans. Baik Pak Brian, kita doakan biar Pak Brian bisa cepat naik ke posisi Crown Agency ya Pak. Amin Pak Frans. Ya, teman-teman semua, Pak Brian sudah berbagi pada kita dari Batam ya, seorang yang berasal dari jauh, bukan dari Batam sebenarnya, tapi orang bilang mengadu nasib ke Batam untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan ternyata betul di Batam beliau menemukan peluang bernama 3i Networks ya. Dan tipsnya adalah ikhlas, maju terus, pantang mundur, tantangan biasa, halangan itu biasa ya. Di mana-mana juga ada halangan, tapi maju terus, pantang mundur, ya terbukti Pak Brian bisa, teman-teman kita semua juga pasti bisa. Nah, kali ini kita kembali ke rekan testimoni kita yang pertama, yang tadi terkendala dengan sinyal, sepertinya beliau sudah bisa hadir bersama dengan kita ya. Mungkin kita buka lagi profilnya, Pak Sandy, seorang mantan karyawan kelapa sawit dengan penghasilan cukup tinggi, hampir 20 juta sebulan ya, tapi berani melepaskan semua hal nyaman tadi ya. Dan tentu ini menjadi satu yang membingungkan juga, bisa jadi mungkin keluarga juga tidak setuju di awal ya. Tetapi sekarang di posisi Bronze Agency malah resign full time di 3i. Ada apa ya? Dan bagaimana kisahnya? Tadi kita sudah lihat upline-nya, sekarang kita akan lihat kisah langsung dari downline-nya. Baik, selamat malam Pak Sylvester, apakah sudah kondusif di sana? Bisa terhubung dengan kita? Kalimantan Barat? Halo? Ya. Coba Pak Sylvester tekan mic-nya. Terbuka. Ya, Pak Sylvester bisa nyalakan mikrofon, dipencet. Oh, hilang ya. Sepertinya hilang. Oke. Mungkin cuaca hari ini kurang begitu kondusif untuk Pak Sylvester online. Sepertinya kita tidak bisa. Itu orang. Halo, Pak Sylvester? Ya, buka Pak. Mikrofonnya bisa dibuka, Pak? Sudah banyak yang menanti kisahnya Pak Sylvester untuk dibagikan. Seorang karyawan kelapa sawit, ya, penghasilan besar, malah mundur dan memilih membangun karir di 3i. Ini pasti cerita yang sangat menarik. Dan seingat saya, Pak Sylvester ini juga ikut di Crown Academy yang ketiga ya kemarin ya, Pak Sandy, betul ya? Ya. Jauh-jauh dari Kalimantan mengikuti acara Crown Academy yang ketiga. Ya. Tapi sepertinya tidak bisa disambung nih, Pak Sandy. Ya. Oke, nggak apa-apa. Rekan-rekan semua, kita akan coba sambung di lain waktu ya. Sepertinya memang tidak bisa terhubung langsung dengan Pak Sylvester, tapi paling tidak dari profil Pak Sylvester kita semua bisa belajar. Ini bisnis yang sangat layak untuk dijalankan. Seseorang yang sudah punya penghasilan besar saja sampai menghitung ulang jangka panjang ke depannya dan memilih 3i Network yang lebih layak untuk diperjuangkan ya. Sekalipun begitu bukan berarti pekerjaan-pekerjaan lain tidak
baik, tentu saja semua pekerjaan baik. Ya, akan tetapi kita semua punya pilihan dan kita berhak untuk memilih apa yang bisa membantu kita mencapai rencana masa depan kita yang lebih baik lagi. Dan sepertinya Pak Sylvester sendiri memilih 3i Network ini yang menjadi jawabannya. Dan semoga itu juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua yang sudah bergabung sebagai agent 3i Network ataupun nasabah agar bisa fokus, sama-sama berjuang, teruslah belajar, jangan pernah berhenti, ikhlaslah dalam menjalani prosesnya, dan jangan pernah menyerah. Maju terus, pantang mundur, Anda juga pasti bisa. Baik, teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih pada partisipan yang sudah memeriahkan acara dan juga pada para pembicara. Sampai ketemu lagi di acara 3i Live Channel selanjutnya. Sukses untuk kita semua.